untuk Tuhan. Sekali lagi kita bertepuk tangan yang meriah. Ya. Ada sukacita di sore hari ini, lambaikan tangannya Bapak Ibu. Shalom semuanya. Oke, kita mau sama-sama bersyukur, kita mau sama-sama naikkan pujian buat Tuhan. Nah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri semuanya. Sambil kasih tos dulu kanan kiri depan belakangnya. Bilang siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Mana suaranya? Sebab cintamu padaku. Lebih semangat kita ucapkan syukur buat Tuhan. Amin. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Coba lambaikan tangan yang merasa Yesus itu dahsyat. Kalau saya katakan Yesus, saudara katakan dahsyat gitu ya. Yang semangat ya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat.
Yesus dahsyat. Kita menyanyikan lagu ini, Yesusku dahsyat. Amin. Angka indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin, dengan iman. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Semuanya katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yes. Yesusku ajar, tak terbendung kuasamu. Kau yang hebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajar, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorak-sorai. Haleluya, silakan duduk. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku. Damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya. Sampai selamanya perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sama-sama kita mau katakan, kalau Tuhanlah yang jadi kekuatan buat kita. Kita nyanyi sama-sama ya.
bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hati yang benar, selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Amin, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik Tuhan oleh tubuh jiwa roh kami, sehingga kami menyembah bersama Roh Kudus-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kau yang urapi setiap kami Tuhan, penuhi tempat ini dengan kemuliaan yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat hanya kepada-Mu. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada kuatmu Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita mau katakan lebih sungguh, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan, Amin, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Terlalu baik Tuhan buat kami Tuhan. Tiada seperti Kasih-Mu nyata untuk gereja kami Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Naikkan pujian bagi Tuhan. Oh Lord my God, when I in awesome wonder I pray the road, the words thy hands have made, I see the stars, I hear a rolling thunder, thy power throughout
Amen. How great thou art. Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Yes. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, betapa besar Engkau Tuhan. How great thou art. Hallelujah. How great thou art. Yesus Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great yes. thou art. Lebih lagi. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Amen, 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 amen. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Katakan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Yes, amen. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Holy. Amen, amen. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. You are holy. Holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Lagi katakan. You are holy. Yes. Holy. Are you, Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Sekali lagi katakan. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini kami hanya mau menyembah. Karena itu yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang berarti dalam hidup kami di dunia ini tidak dapat Tuhan membandingi kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini Tuhan, Engkau sedang menyatakan kemuliaan-Mu buat jemaat di tempat ini, buat setiap kami yang hadir. Ini bukan satu kegiatan rutinitas, tapi ini satu korban syukur kami kepada Tuhan. Untuk kami naikkan ucapan syukur
buat segala kesetiaan Tuhan, buat segala keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau katakan Tuhan, Engkau terlalu luar biasa, terlalu baik untuk gereja ini. Semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Untuk itu kami mau dengar anugerah itu yang luar biasa dalam hidup kami. Sampaikan isi hatimu, kepandaian manusia, kemampuan manusia ada di bawah salibmu. Sehingga Engkau saja yang dinyatakan. Engkau saja yang dipermuliakan Tuhan. Bukan tentang kami tapi tentang Engkau Tuhan. Hari ini kami mau nikmati itu Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Demi dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang aku sembah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, shalom. Haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Wow, luar biasa. Dahsyat. Oke. Bapak Ibu, hari ini saya ada pesan buat kita yang Tuhan kasih buat jemaat di tempat ini, buat kita yang hadir. 22 tahun yang lalu Tuhan sudah menyatakan kemuliaannya dan Tuhan taruh hati Tuhan di Duta Harapan ini. Mari kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kita tentang karunia Allah yang tak terkatakan. Lihat slide-nya saudara-saudara, karunianya tak terkatakan. 2 Korintus 9 ayat 15. Saya dapat ayat ini setelah saya merenungkan perjalanan gereja ini. Terus Tuhan kasih ayat ini buat kita. Nah, ini buat saya juga saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya tahu Tuhan sedang berbicara buat kita sore hari ini jemaat Tuhan. Wow, luar biasa. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Wow, luar biasa. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saya mau katakan buat saudara hari ini. Kita hidup karena karunia Allah. Kita ada karena karunia Allah. Kita bergerak karena karunia Allah. Termasuk gereja Duta Harapan ini. Rasul Paulus katakan, karunia-Nya tak terkatakan itu. Apa itu karunia yang tak terkatakan? Dalam terjemahan lain saudara-saudara dikatakan karunia yang tak terlukiskan. Saudara bisa melukis, bisa menggambar sesuatu yang saudara taruh dalam pikiran saudara. Tapi ada hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang tidak bisa kita lukiskan. Sulit sekali saudara untuk kita bisa mengungkapkannya itu. Paling bisa hanya melukiskannya dengan air mata. Saudara tahu ini? Gambar ini, slide next. Saudara tahu ini? Siapa ini saudara? Iya, ini adik saya saudara, adik sepupu. Dari Adam dan Hawa. Lah, maunya gua. Susi Susanti saudara. Siapa yang gak kenal dia? Ya, waktu itu dia berjuang saudara. Untuk kemenangan 1992 bulu tangkis. Menjadi juara dunia dalam pertandingan yang bergengsi pada saat itu. Dia gak bisa lagi melukiskan kemenangannya saudara. Dia sudah berjuang, dia sudah melatih dirinya. Dan juga lawannya saudara gak ecek-ecek, gak gampangan saudara. Tapi akhirnya dia bisa menjadi yang terbaik. Waktu dia dapat medali itu, dia gak bisa ngomong lagi, itulah yang dikatakan tak terlukiskan. Udah gak bisa ngomong lagi dia saudara. Termasuk gereja ini, apa yang saya mau ngomong gak bisa lagi saya ngomong. Gak ada kata-kata yang terlukiskan buat Tuhan. Gak ada ungkapan yang lebih kecuali karunia-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Wow. Apa yang dimaksud karunia Allah yang tak terkatakan itu menurut Rasul Paulus? Nah, mungkin saudara-saudara katakan mungkin pandangan kita. Mungkin pandangan kita. Karunia Allah yang tak terkatakan itu saat kita ada masalah yang begitu berat, yang begitu luar biasa. Saat itu kita berdoa dan saat itu kita dijawab Tuhan. Itu mungkin pandangan saudara tentang karunia-Nya yang tak terkatakan itu.
Dalam pergumulan yang berat tiba-tiba saudara berdoa dapat jawaban dari Tuhan. Dan saudara katakan itulah karunia Allah yang tak terkatakan. Atau saat saudara tidak ada pekerjaan. Saudara udah bangun bisnis begitu luar biasa. Sulit sekali tahun-tahun ini tiba-tiba ada panggilan kerja. Dan saudara katakan itu karunia Allah. Pak, itu karunia Allah. Saudara dalam keadaan sakit. Udah bertahun-tahun sakit, tiba-tiba saudara sembuh seketika. Dan saudara katakan itulah karunia Allah. Saat saudara lagi bagus-bagusnya, jenjang karir lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba berhenti. Dan tiba-tiba saudara nggak tahu mau buat apa. Ada yang ngajak untuk mempromosikan saudara lebih lagi. Dan saudara katakan itu karunia Allah. Saat saudara tidak ada berkat, kondisi, keadaan, situasi rumah, wah ekonominya morat-marit. Dan saat itu tiba-tiba ada orang kirim berkat. Dan saudara katakan itu karunia Allah. Pertanyaannya apakah itu karunia Allah? Ya, itu karunia Allah. Tetapi yang dimaksud Paulus bukan lebih dari apa yang saya katakan tadi. Paulus bukan itu saudara yang maksudnya saudara. Itu pun karunia Allah, oke, gak apa-apa. Tapi apa maksud Paulus dari karunia Allah itu? Mari kita lihat 2 Korintus 8 ayat 9. Next slide. 2 Korintus 8 dulu ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Ini keren banget saudara. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu, karena kita. Ia menjadi miskin sekalipun dia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah karunia Allah yang tak terkatakan itu. Kristus itu kaya saudara. Kristus itu Allah. Kristus ada di dalam diri Allah. Dia firman Allah yang hidup. Dia tinggal bersama-sama dengan Allah. Alkitab mencatat itu. Dia hidup dalam kekayaannya. Artinya dalam kekekalan Bapa. Tapi dia mau jadi manusia seperti kita. Yang dibilang miskin kita ini orang berdosa semua. Lihat muka-muka berdosa. Di sini ada yang gak muka berdosa, lihat. Bilang. Udah sesama berdosa jangan sombong bilang. Loh iya Yesus itu yang kaya saudara. Jadi miskin karena kita. Luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita ini diperkaya saudara di dalam Kristus. Dan itu yang tak terkatakan. Apa itu? Ketika saudara percaya Yesus. Saudara menjadi berkat yang luar biasa yang tak terkatakan. Apa itu? Hidup yang kekal. Itu yang dicari oleh orang dunia ini. Saudara tahu ketika saudara percaya Yesus. Saudara sungguh hidup dalam Tuhan. Itu ada pergantian. Kutuk menjadi berkat. Dan itulah yang disebut hidup dalam kekekalan. Terus sekarang orang Kristen bergeser saudara-saudara. Bukan cari yang kekal. Mari cari yang bukan fundamentalis lagi. Cari hal-hal yang luar biasa. Saya sama Ibu Maria kita pergi ke Gramedia sama Anggi. Ada satu buku yang yang bagus sekali. Dunia yang tersembunyikan gitu. Sekarang orang-orang itu bergerak kepada materialistis. Iya, kayak begitulah. Itu yang dikejar. Nah, sayang sekali dunia ini dikuasai oleh orang-orang kekuasaan seperti itu. Religi mulai berkurang, termasuk orang Kristen. Yang dicari adalah hal-hal yang bukan fundamental. Saudara-saudara saya senang banget tuh baca buku itu saudara. Saudara tahu nggak? Itulah berkat yang tak terkatakan itu hidup yang kekal. Hidup kita berapa tahun sih? Di dunia ini. Tapi kalau kita percaya Kristus, kita menerima hidup yang kekal.
Ini yang kita kejar. Gereja ini menanamkan ini buat kita. 22 tahun saya selalu bicara tentang kehidupan ini buat kita. Ada lagu yang mungkin dianggap usang. Tapi ada kebenarannya juga saya pikir. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Hidup ini saudara, di dunia ini gak ada yang bisa kita pegang. Tapi Yesus akan memegang tangan kita sampai pada masa kekekalan saudara. Sayang sekali umat Kristen 22 tahun kayak begini. Aduh. Harus itu yang kita cari. Hidup ini akan berakhir. Jabatan saudara akan berakhir. Promosi akan berakhir. Tapi tangan Tuhan selalu beserta dengan kita. Waktu kita nanti berhenti. Balikpapan dan Sukabumi. Maksudnya meninggal. Lah iya, ada yang mau hidup 1000 tahun lagi? Mertua saya aja 90 ngomongnya udah salah-salah. Udah pikun ke sana kemari, beser ke sana kemari. Mau begitu? Bikin susah anak-anak, cucu. Udahlah. Biar Tuhan yang pegang tangan kita sampai masa kekekalan. Itulah lukisan kekayaan. Tuhan mau jadi miskin artinya. Tuhan mau bersama dengan kita. Wow, luar biasa. Oleh karena kita sudah diperkaya, hidup dalam kekekalan bersama Yesus, maka kita harus ambil bagian dalam pekerjaan Allah. Amin. Iya, harus ambil bagian dalam pekerjaan Allah. Apa saja yang kita bisa kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, lakukan itu. Saudara yang dikasih Tuhan ini petik. Pekerjaan semua mulia. Yang bisnis hari ini, yang berdagang hari ini, apa saja itu mulia. Tapi saya mau katakan ada lebih mulia kalau kita bisa menolong orang lain dalam kesusahan. Amin. Iya. Nggak tahu, saya udah ditanamkan itu dari kecil. Ya namanya manusia, orang tua ada kelemahan, ada kekuatan dan ada kelebihan kekurangannya. Tapi orang tua saya mengajarkan, tolong orang lain. Sekalipun engkau susah. Jadi itu udah terpanggil saudara. Terpanggil itu dalam hati. Makanya istri saya tahu. Tampang saya ada duit sama gak ada duit. Dia tahu benar. Kalau saya ada duit royal saudara. Beneran royal. Bahkan bisa jemaat tahu kalau saya ada duit. Beneran. Iya loh. Jemaat tahu kalau saya ada duit. Kalau gak ada duit dia juga tahu. Karena saya royal saudara. Royal. Saya ini pengemis. Tapi bukan untuk saya. Tapi buat hamba-hamba Tuhan yang lain. Kemarin ada teman saya bilang. Pendeta Thomas. Bro, kirim Pampers. Kita kirim saudara. Siapa yang mau nyumbang? Karena itu lebih mulia dari yang lain. Wow, luar biasa. Kedua, apa itu karunia yang tak terkatakan? 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 2. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku Akaya, yaitu di Korintus, sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Karunia yang tak terkatakan kita dipanggil untuk melayani saudara. Tuh, bukan hidup yang kekal lagi. Inilah gaya hidup Kristus. Dia melayani. Ini siapa saudara sampingnya?
Ya, Mother Teresa. Siapa yang gak kenal ibu saya ini? Ibu kita juga. Wow, dia ada di India. Oh, gak kedengeran ya? Oh iya. Nah, tes. Nah, kedengeran. Bagus. Oke. Haleluya. Suara udah full begini gak kedengeran. Haleluya. Haleluya. Ya ini dia. Mother Teresa tahu dia mendapat hidup yang kekal di dalam Kristus. Dia serahkan hidupnya melayani. Wow. Kagum melihat dia. Dia bisa aja ada di zona nyaman. Dia orang yang terpandang tapi dia berikan hidupnya buat orang lain. Saya mau katakan buat saudara, pekerjaan apa saja mulia. Tapi melayani Tuhan, itu pun mulia. Jadi kalau saudara lihat ada yang melayani persembahan, gereja, itu mulia. Terima tamu senyum, itu mulia. Loh gara-gara, beneran loh Bu, Pak. Gara-gara terima tamu orang gak ke gereja lagi. Mukanya kayak pepaya. Nah, jadi masalah saudara-saudara. Ya, mesti senyum gitu. Ya, untuk itu GBI Duta Harapan Bekasi Utara hadir di tengah jemaat yang sudah diperkaya oleh Tuhan. Seperti jemaat di Korintus yang membantu pelayanan orang-orang kudus di Yerusalem dengan mengumpulkan sedekah. Untuk apa? Bukan untuk Paulus, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Apapun perjalanan gereja kita itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan, saudara. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya terlibat pelayanan penjara. Lama sekali. Dan seringkali gereja ini berkorban untuk itu. Pasca, Natal. Dan kebetulan ada kakak saya Pak Richard. Kita bergabung terus. Lama sekali. Tuhan kasih visi yang baru untuk ke daerah-daerah. Hadiah Natal ini, hadiah Natal. Udah mau Natal aja habis suasananya Natal. Hadiah ulang tahun ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nanti kita akan doakan ketua panitia kita untuk Natal. Amin. Hadiah ulang tahun. Ya, kita doakan. Supaya Natal ini kita retreat Natal dulu. Kita mau fellowship jemaat satu dengan yang lain. Yang kedua saya dikasih hadiah. Tanggal 21 gak tahu gimana saya diundang ke Batam. Pak Melki, kami rindu Pak Melki datang ke Batam. Wah haleluya. Cuman tiketnya cukup lumayan, saudara harus nabung untuk itu supaya saya pergi. Maksudnya untuk perginya udah bisa, pulangnya kagak bisa. Tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang kaya. Karena di sana saya melayani gereja-gereja yang butuh Tuhan. Pertanyaannya, apa karunia Allah yang tak terkatakan buat GBI Duta Harapan? Hello. Buat kita jemaat Tuhan, ayat yang ke-13. Dalam 2 Korintus 9 ayat 13. Kita gak usah beranjak dari ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji, yang pertama. Dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena apa? Ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Yang pertama, karunia Allah yang tak terkatakan ketika kita gereja tahan uji. Bukan saja berkat, tapi kita tahan uji. Saudara lihat gambar ini? Inilah gereja yang mula-mula. Sekarang aja saudara pakai AC. 22 tahun yang lalu ini dia. Di tengah pinggiran sawah. Saya nampung anak-anak kerusuhan di Ambon 15 orang. 15 orang saya tampung. Saya belum punya penghasilan yang seperti sekarang. 15 tahun, 15 orang saya tampung. Ada orang Batak di situ. Ada orang Jawa di situ. Ambon lebih banyak lagi. Karena rumah udah penuh.
ini di pinggiran sawah. Seperti inilah gereja kalian. Di pinggiran sawah, pakai tenda. Jemaat dibantu sama ular dan kalajengking. Nih, gereja kalian nih awalnya. Kalau Natal hujan basah pakai payung. Lagi ibadah enak-enak. Ada anak jemaat masuk ke got. Bawa dulu, tarik dulu. Pak Pendeta semuanya serba all round. Lagi ibadah jemaat berisik. Jemaat di sini tuh udah kayak keluarga saudara. Ada jemaat, Bapak Pendeta diam dulu. Bapak diam dulu, bisa begitu di sini. Coba lu di tempat lain lu, diusir lu. Kalau di sini Bapak diam dulu, Bapak diam dulu. Gua diam. Gak percaya. Bapak Pendeta saudara bisa dijamah saudara. Beneran. Lu ada kakak saya tuh, si Leni. Kalau ketemu, Bu, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Udah deket. Ada yang bisa marah, ada yang nangis. Tapi kalau sakit, Pak, tolong Pak, migren, usuk. Begitu dekatnya kita. Tapi saudara tahu, awal mulanya, nih, ini dia. Allah membentuk GBI Duta Harapan seperti ini. Bertahun-tahun tuh kami di situ. Ada jemaat lagi ibadah, tiba-tiba ular udah melingkar di kaki. Serius. Pak Joy, suaminya Bu Desi. Lagi enak-enak ibadah, temennya bilang, Joy, jangan bergerak Joy. Kenapa? Ular udah melingkar. Ular udah melingkar, beneran melingkar. Terus jemaat bilang, Pak stop dulu khotbah. Di sini aja yang terjadi saudara, stop khotbah ngurusin ular. Orang udah melingkar saudara. Waktu itu ada mendiang Opa Pit, seorang pemain sinetron atau bintang film. Nyong gampang, pakai bambu. Ya kita kan gak ngerti. Kita pukul aja tuh. Sekalian sama kakinya Pak Joy yang mau ular-ular kita pukul. Ya kita kagak ngerti. Akhirnya Pak Joy kesakitan, ularnya sih lepas. Cuman kakinya dia bengkak karena kita pukul juga. Kita gak ngerti saudara. Tapi inilah pergumulan gereja ini, tahan uji. Jadi karunia Allah itu saudara bukan senang. Tapi ketika kita diproses. Next slide, diproses. Beberapa tahun yang lalu, 17 anak dari China, kami kasih makan di imigrasi. Sampai gak ada duit, Cindy, Winnie, kita bikin bakmi, Indomie, kasih makan mereka. Saya kagumnya begini, mereka aja tahan uji dalam mengabarkan Injil. Mereka aja tahan uji. Ketika mereka berangkat ke Korea Selatan, saya cuma meneteskan air mata. Tuhan, mereka anak muda luar biasa. Mereka cuma minta selimut. Saya minta ke seluruh jemaat sama teman-teman kasih selimut. Mereka tahan uji. Hei jemaat Tuhan. Mereka ninggalin negaranya untuk Kristus loh. Kita ini waduh negara yang luar biasa loh. Negara yang diberkati loh. Baru ada persoalan aja udah ngambek sama Tuhan. Proses membuat kita menjadi matang dalam pelayanan. Amin. Iya. Dari sawah. Tadi kan sudah lihat kaleidoskopnya. Kita kontrak rumah. Baru kita pindah kemari. Oh, perjalanan itu pun kita diperkusi. Sampai salah sebut diperkosa. Dipersekusi. Beneran. Dari rumah ke rumah. Gak boleh lagi pakai tempat, kita pindah dari rumah ke rumah bikin ibadah. Akhirnya punya hikmat beli tenda.
pasang tenda dari rumah ke rumah. Setiap minggu jemaat ada yang angkat sound, ada yang angkat bangku. Terus diproses oleh Tuhan. Sampai Tuhan bawa kita ke tempat ini. Luar biasa. Dan saat ini kita menikmati namanya karunia Tuhan yang tak terkatakan itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, termasuk saudara nih harus tahan uji. Kalau saudara mau naik next level, naik kelas, mau apapun juga harus lewati proses. Saudara akan matang dalam segala hal. Yang kedua ayat 13. Yang tadi. Karunia Allah tak terkatakan itu kita taat. Dan oleh sebab kamu tahan uji dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah. Karena apa? Ketaatan kamu dalam pengakuan Injil Kristus. Wow, yang kedua saudara, karunia Allah adalah ketaatan. Next slide-nya. Ketaatan. Ini kita di mana ya? Oh, kita di Temanggung. Kita di Temanggung. Ini di gereja, bukan gereja Katolik, Yayasan Katolik. Panti asuhan. Wow. Kita taat aja saudara. Waktu kita pergi misi, kita taat aja. Tuhan mau bawa kita kemana, ke sini. Kita nggak pandang gereja manapun, yang penting kita mau blessing siapapun yang ada di situ. Taat, ketaatan berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sekuat apa hubungan kita dengan Tuhan, sekuat itu ketaatan kita dengan Tuhan. Next slide berikut. David Livingstone. Saudara tahu David Livingstone? Seorang hamba Tuhan yang melayani di Afrika, dia beri hidupnya buat Tuhan. Saudara percaya gak? Sampai orang ambil jantungnya taruh di Afrika. David Livingstone, dia katakan gini, Tuhan utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Letakkan beban apa saja atasku, hanya topanglah aku, kata David Livingstone. Putuskan ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan kepada hatimu. David Livingstone. Dia tinggalkan zona nyaman. Dia pergi ke Afrika. Dia pelayanan di Afrika saudara. Orang-orang Afrika dia menangkan saudara. Lewat pelayanan David Livingstone. Ambil apa saja, tapi jangan ambil Tuhan yang ada Tuhan berikan. Dia taat saudara. Ketika David meninggal, orang-orang Afrika kehilangan. Dan akhirnya jantungnya diambil. Ditaruh di tanah Afrika. Kenapa? Karena orang Afrika mencintai dia. Kalau kita belum tentu. Ini ilustrasi. Ini tidak terjadi. Ini di dunia yang jauh. Jadi ada seorang pastor sakit ginjal. Jadi ginjalnya rusak. Datanglah majelis. Bapak, Ibu, siapa yang cinta Pastor Melki? Ini di negeri yang jauh. Semuanya angkat tangan. Kami mencintai Pastor Melki. Kami mengasihi dia selama 22 tahun menderita. Katanya gitu. Sekarang Pastor Melki sakit. Oh ya, semua bisik-bisik. Kasihan, Pastor Melki sakit. Majelis bilang begini, siapa yang cinta Pastor Melki? Semua saya cinta. Saudara mau taat sama Tuhan? Mau, semua angkat tangan. Nah kalau begitu, hari ini Pastor Melki sedang sakit, ginjalnya rusak satu, dan kita harus ambil cangkok ginjal yang lain supaya beliau hidup. Mulai gak ada yang angkat tangan. Kita akan menyumbangkan ginjal kita salah satu jemaat. Dan bulu ayam ini
akan saya tiup, kata majelis dari atas mimbar. Maka ditiuplah bulu ayam. Kalau jatuh ke orang itu, maka orang itulah yang akan mempersembahkan ginjalnya buat Pastor Melki. Semuanya udah diam. Kayak begini nih kejadiannya. Kayak begini. Persis banget. Kayak begini. Ditiuplah sama majelis. Ini kan ilustrasi. Bulu ayam terbang. Hingga pi Elsa. Elsa bilang, Tuhan, belum menikah Tuhan. Kalau ginjal satu diambil gimana untuk Pastor Melki? Mohon maaf Tuhan, taat sih taat. Kalau hal ini nggak bisa Tuhan. Ditiup tuh bulu ayam. Terbang. Terbang. Bulu ayam terbang. Ditiup lagi. Ke Pak Tumagor. Pak Tumagor bilang, Tuhan, saya sih setia di gereja itu. Tapi Tuhan baru cucu satu. Mohon maaf Tuhan. Kalau yang lain saya taat. Tapi masalah ini enggak. Jadi mohon maaf ya. Tiup lagi ya Tuhan. Terus jadinya singgah sampai belakang. Datang ke Yuskal. Yang ngurusin itu tuh. Apa sih? Soundman. Wah. Berdoa. Ya. Dari depan sampai ke belakang juga nih bulu ayam katanya. Tuhan tahulah tahun depan kan saya mau menikah. Tuhan tega banget sih. Saya sih taat sama om saya taat. Sama Bapak Gembala saya taat. Sama tante saya taat. Tapi kalau soal ginjal, ntar dulu dah Tuhan. Ditiup sama Yuskal. Keluar ke WC. Nggak ada yang berani kasih ginjalnya rupanya. Akhirnya mati tuh pendeta Melki, blek. Duh, seneng banget bukan. Saudara-saudara, David Livingstone gak seperti itu. Dia taat apa kata Tuhan. Karena dia tahu ketaatan itu menghasilkan buah yang luar biasa. David memang sudah meninggal. Tapi David melahirkan hamba-hamba Tuhan hebat di Afrika. Dan hari ini Afrika dimenangkan oleh pelayanan beliau. Hanya ketaatan. Saya mau katakan buat kita gereja Tuhan. 22 tahun ini mari kita lebih taat. Lebih setia. Lebih kuat di dalam Tuhan. Amin. Mengabarkan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Berapapun harganya. Puji Tuhan. Iya. Yang ketiga, karunia Allah yang tak terkatakan. Mari kita lihat ayat 13. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena apa? Kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka, dengan semua orang. Saudara, karunia yang tak terkatakan itu adalah kemurahan hati. Wow. Ini kami waktu pelayanan ke mana? Temanggung dan Klaten. Saya kagum lihat Tuhan kerja. Kami ini gak ngerti jalan saudara, kami pergi ke Dieng. Habis istirahat, kami pergi. Mau pulang, tapi nyasar saudara. Tinggi sekali itu perjalanannya. Wow. Dan di situ orang udah kasih tahu bahwa kondisinya jalannya agak ekstrim. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang yang baik hati. Saya nggak tahu namanya Pak ini siapa, tapi dia bilang, kami tuntun Bapak ya. Wow. Terus kami mulai curiga, wah ini pasti kerjain ini, berapa duit lagi nih. Dia bilang, Pak, kami hanya menolong Bapak supaya Bapak selamat sampai di tujuan. Bapak ini. Wow. Beneran saudara. Dan ada jemaat yang ikut. Betul kan? Tapi karena kemurahan hatinya kita kasih juga. Berapa aja dia ambil. Saudara, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Dengan berapa tim yang ikut, coba angkat tangan yang ikut kemarin nih. Coba angkat tangan. Oke.
Ada sepeda motor lewat, tiba-tiba serut, udah nyangkut. Aduh, gitu. Kecelakaan saudara. Waduh, ngeri saudara, jalannya ekstrim banget. Tapi beliau ini kasih tahu dengan kemurahan hatinya. Pak, kalau saya bilang 1, gigi 1. Saya bilang 2, gigi 2. Saya bilang 3, gigi 3. Kemurahan hati. Tiba-tiba anak saya, anak rohani bilang begini. Waktu itu pembagian tugas, turunin beban. Yang beban yang paling berat adalah Cindy. Maka pas saat itu Cindy menawarkan diri kayak Yunus. Aku aja yang naik motor. Jadi naik motor Bapak ini. Gitu. Yang lainnya di mobil Bu Maria, yang lainnya di mobil saya. Saudara, waktu Cindy naik motor, Cindy cerita. Orang tuaku tuh bisa ini loh. Nolong orang. Dengkulku sakit, Dek. Ya udah nanti coba sama orang tuaku katanya. Sampai di tujuan nih, kita udah sampai selamat. Pak, tolong saya Pak. Dengkul saya sakit. Saya jarumin saudara, aku puntur saudara. Saya jarumin. Kemurahan Tuhan saya belajar dari dia nih. Bayar berapa Pak? Gak usah bayar. Kita bisa belajar dari kemurahan Tuhan orang lain. Tapi kemurahan Tuhan yang terbaik adalah belajar dari Yesus. Amin. Wow. Next slide. Ini pelayanan penjara. Selalu bawa Indomie. Jadi saudara-saudara, saya bawa Indomie bukan untuk keluarga. Tapi di lembaga pemasyarakatan di mana saya diutus. Next slide. Ini dia William Booth. Seorang yang merintis pekerjaan Tuhan. Jangan hanya berdoa tolong kami, berkati kami, tetapi berdoalah. Tuhan, siapa yang dapat kami tolong dan aku mau menjadi berkat, kata William Booth. Gerejanya adalah Balai Keselamatan. Kalau pergi ke Malaysia, ke Penang, ada rumah sakit yang dibangun oleh William Booth. Saudara, dia katakan jangan hanya kita berdoa, tolong kami, berkati kami, tetapi berdoalah. Tuhan, siapa yang dapat kami tolong supaya kami jadi berkat. Luar biasa saudara. Jadi karunia Tuhan adalah compassion, kemurahan hati kita, belas kasihan. Itulah karunia yang tak terkatakan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja ini adalah gereja misi. Gereja yang membawa hati Tuhan kemanapun kita pergi. Jadi janganlah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika saudara diberkati, saudara lupa terhadap panggilan Tuhan. Amin. Di mana saja saudara bisa memberkati untuk orang lain merasakan Tuhan. 22 tahun perjalanan gereja ini tidaklah mudah. Semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Gereja ini sudah teruji 22 tahun yang lalu menghadapi segala tantangan. Tapi gereja ini terproses. Sehingga kalau kita bisa seperti ini, saya mau katakan itu semua karena Tuhan. Jemaat harus menikmati itu. Yang kedua, jemaat terus harus taat. Apapun pergumulannya, apapun tantangannya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, bermurah hatilah. Karena apa yang engkau rasakan, engkau pegang akan berlalu. Yang kau bawa adalah Kristus dalam hidupmu. Apa itu? Kehidupan kekal selama-lamanya. Kiranya ulang tahun 22 tahun ini Gereja GBI Duta Harapan semakin hari semakin luar biasa. Jemaat, terima kasih buat kesetiaan Anda, buat dukungan, pelayanan yang selalu mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dari atas mimbar ini saya mau katakan, kalau engkau pegang Tuhan, Tuhan akan terus menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi dan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Musim akan selalu berganti. Geserin. Geser.
Sampai selamanya ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Wow. Ku yakin Tuhan melindungi. Apapun pergumulan kita, Tuhan memampukan kita. Di udara Tuhan beri jalan keluar. pelihara karena kasih-Nya. Yuk sama-sama katakan. Yo. Tuhan Lalu menolongku, selalu menjagaku, ya, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan Lalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Ya. Selalu menjagaku, Yesus. Takkan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Sekali lagi, angkat hati dan suaramu. Dia mengenyangkanku, meliharaku seumur hidup. Wow. Kita berdoa ya. Tuhan, kalau seumur kami aja Tuhan pelihara kami. Kami percaya Tuhan bertanggung jawab buat hidup kami selanjutnya. Ajar kami Tuhan mengerti bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kami. Hidupmu lah yang terbaik buat kami. Kami dijamin untuk hidup dalam kekekalan. Kami diberi kesempatan untuk melayani. Kami tahu Tuhan segala sesuatu dalam pelayanan ada banyak proses, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kami. Termasuk dalam kehidupan kami berumah tangga, berkeluarga. Ada proses, tapi orang yang tahan uji, orang yang kuat di dalam Tuhan. Ketika kami taat Tuhan, mengerjakan bagian kami, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, kami taat saja. Maka kami percaya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami terus kuat di dalam Tuhan. Dan ketika kami diberkati, Tuhan, kami mau belajar seperti David Livingstone. Kami mau belajar Tuhan seperti William Boots. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar Injil Kerajaan Allah. Dan mereka memberi hidup mereka Tuhan, untuk supaya dunia dapat mengenal Engkau.
Itulah berkat yang luar biasa terkatakan itu. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika kami berdoa untuk pekerjaan, rumah tangga, keluarga, kesehatan kami dan kami disembuhkan, dipulihkan, keadaan kami semakin hari semakin diberkati, maka kami tidak lupa pekerjaan Tuhan. Untuk itu kami bersama-sama sepakat untuk gereja ini Tuhan. Kami mengasihi gereja ini. Kami ada di tempat ini bukan secara kebetulan, tapi ini rencana Tuhan buat kami. Untuk itu biarlah kami persembahkan gereja ini bagi kemuliaan Tuhan. Berkati gereja ini perjalanan ke depan, supaya banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau, percaya kepada Engkau dan dimenangkan, diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi kami itulah karunia yang luar biasa buat gereja ini. Berkati jemaat Tuhan hari ini yang merayakannya, yang menikmati kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya puji Tuhan, saya mau lihat tangannya yang diberkati Tuhan. Amin. Kita mau berikan persembahan yang kedua. Sirami tanah
Shalom jemaat Tuhan. Penonton. Yuk kita saksikan pantun dari Abang Yordan dan Neng Winnie. Hei penonton. Kok kurang kenceng ya suaranya? Hei penonton. Woi. Nah gitu cakep. Dengerin nih ya, kita mau pantun. Oh bentar. Banyak kuenya. Lanjut ya, dengerin ya, kita pantun. Oke. Iya, gas. Oke gas, oke. Beli baskom di Palembang. Jangan lupa beli pepaye. Shalom bang. Ini lagi ada acara apa ya? Pergi ke puncak bareng si Neneng. Pulangnya makan bihun. Shalom juga Neng. Kan gereja kita lagi ulang tahun. Ibu-ibu nonton dangdutan. Adik kecil sukanya nonton si Sehun. Cakep. Pantes aja jempol ayah kedutan. Ternyata gereja kita lagi ulang tahun. Ke pasar Kranji beli belati. Ke pasar Senen beli kue. Yang lagi bersenang hati, gereja kita ulang tahun yang kedua-dua. Asik. Beli baju ke Tanah Abang. Sekalian beli pite. Coba sebutin bang, apa doa dan harapan untuk gereja kita? Beli selai di Kota Padang. Jangan lupa beli roti keju. Happy birthday gerejaku sayang. Jemaatnya diberkati selalu. Habis kerja pergi ke Dute. Kagak lupa foto di samping pohon pepaye. Untuk gerejaku tercinta, semoga semakin bercahaya. Anak muda berambut panjang, sukanya main biola. Tak lupa aku bilang, mana traktirannya Bu Gembala? Ayo mana Bu Gembala? Pakai batik pergi kondangan. Celananya warna biru. Doa terbaik untuk GBI Duta Harapan, semoga semakin maju. Pak Camat pakai kain tenun, diikat ke kepala sambil melamun. Selamat ulang tahun, maaf cuma bisa kasih pantun. Kagak apa-apa. Ikut Bu Tuti ke Banjarmasin. Si Ade sukanya main-main. Maksud hati mau diterusin. Tapi kita ganti nama yang lain ya. Oke. Ada lagi nih satu, si Beduk ke Surabaya. Bye dulu ya. Terima kasih.